Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, serta sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Doa ini sering kita panjatkan. Doa ini kita amalkan karena diriwayatkan oleh hadis riwayat Ahmad, dan dengan doa ini kita mengharapkan keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban, serta kita mohon diberi kesempatan untuk menjumpai bulan suci Ramadan. Dengan doa Sya'ban, bulan Sya'ban, kita memohon diberi taufik atau kemudahan menjalankan ketaatan kita kepada Allah dan ibadah, serta kemudahan menghindarkan diri kita dari perbuatan-perbuatan kejahatan ataupun perbuatan-perbuatan yang jatuhnya bernilai dosa. Bulan Rajab adalah kunci bulan-bulan penuh berkah dan kebaikan yang datang setelahnya. Karenanya di bulan Rajab ini kita anggap sebagai bulan yang strategis, khususnya sebagai seorang muslim, untuk memulai amal soleh dan seluruh kebaikan. Abu Bakar Al-Waro Al-Baqi mengatakan bulan Rajab itu ibarat angin, bulan Sya'ban ibarat mendung, dan sementara bulan Ramadan ibarat hujan. Ulama lain juga mengatakan tahun itu ibarat pohon, bulan Rajab ibarat hari tumbuhnya dedaunan, bulan Sya'ban ibarat hari tumbuh ranting-rantingnya, serta bulan Ramadan ibarat hari memanennya. Tentu panen bagi orang-orang yang beriman. Panennya orang beriman selayaknya seperti orang yang telah menghitamkan catatan amal ibadahnya dengan amalnya selama 1 tahun dengan berbagai kemaksiatan atau dosa, ya. Kemudian diputihkan pada bulan Sya'ban nanti, ya. Dengan demikian pula orang yang telah menyia-nyiakan umurnya, waktunya selama 1 tahun kemarin, yang banyak menganggur, itu dapat memanfaatkan betul waktu yang diberikan, sisa waktu yang diberikan. Terlebih lagi sampai kita menjumpai bulan Ramadan yang dimana di situ kita segala amal ibadahnya dilipat gandakan. Penekanan yang mesti dilakukan oleh kita selaku muslim yaitu menyadari bahwa kita diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah. Dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, Allah berfirman, wa ma khalaqtu jinna wa insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Pertanyaannya, ibadah seperti apa yang dimaksud? Apakah ibadah mahdhah seperti sholat saja, atau hanya sekedar zakat, puasa yang seperti yang kita biasa rutinitas kita lakukan, ataukah aktivitas kita sehari-hari di berbagai aspek kehidupan, seperti kita bekerja, di aspek pendidikan, di perdagangan, kemudian di politik, ataupun aspek kegiatan yang lain, apakah itu juga bisa bernilai ibadah? Itu pertanyaan yang mesti kita jawab dan kita pahami betul, karena kita diciptakan tidak lain hanya untuk beribadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus Rasulullah Muhammad SAW dengan diberikan firman Al-Quran, tentu sudah diberikan ajaran-ajaran
berupa akidah dan syariat, akidah dan hukum. Sehingga Rasulullah SAW telah mencontohkan semasa hidup beliau bagaimana arti ibadah itu, baik tidak hanya sekedar ibadah rutin, sholat, zakat, puasa, tapi si aspek-aspek yang lain, ekonomi ya, atau muamalah, perdagangan, politik atau pemerintahan, semua dapat bernilai ibadah tatkala berdasarkan pada akidah dan hukum Islam yang mengatur dalam aspek aktivitasnya itu didasarkan pada akidah dan hukum Islam. Tatkala kita bekerja, ya di dalam aktivitas bekerja itu dasarnya adalah akidah dan hukum Islam. Apakah sesuai ataukah menyalahi? Kalau sesuai berarti kita sesuai bernilai ibadah. Tapi ketika tidak memakai atau tidak sesuai, maka kita bernilai tidak ibadah karena ghairu Islam. Karena itu kita sadari betul apakah aktivitas kita di luar sholat, aktivitas mencari nafkah, aktivitas itu bertentangan atau tidak dengan akidah dan hukum Islam. Ketika sesuai, bernilai ibadah. Tentu kita akan kerjakan dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu di bulan Rajab ini dengan menyadari hal tersebut, kita jadikan momen yang baik untuk menyemai benih. Ya, tadi sudah diibaratkan bulan Rajab ini ibaratnya angin, berarti kita betul-betul meniup benih. Sehingga di bulan Sya'ban benih yang tumbuh itu atau amal ibadah yang tumbuh itu nantinya bisa kita konsisten kita laksanakan. Kita mulai ibadah, sholat kita perbaiki dengan berjamaah, kita tambahi dengan sholat sunnah sebelum maupun sudah sholat fardu, kita tambahi dengan zikir, kita tambahi dengan puasa Senin Kemis, kita tambah dengan baca Quran. Nanti harapannya di bulan Ramadan dapat terlaksana dengan baik. Demikian sobat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.